Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kampus ID. Baik teman-teman, kali ini kita melanjutkan web apps wisata kita. Jadi ini adalah bagian home atau bagian untuk mengelola halaman home karena untuk modul-modul yang lain itu sudah berhasil kita kembangkan ya, baik itu di halaman profil, halaman galeri, wisata, kategori dan juga berita. Nah, ini semuanya sudah berhasil kita kembangkan, tinggal bagian home. Nah, rencana awal kita di bagian home ini kita akan menyisipkan grafik ya. Namun setelah saya sisipkan grafik saja, jadi cuma grafik saja, itu ternyata masih ada beberapa space yang masih kosong, yang kelihatannya kurang pas gitu ya. Kalau misalkan untuk dashboard itu kurang pas saja. Nah, sehingga setelah saya explore lebih jauh, saya mengacu ke dashboardnya admin LTA. Nah, kita coba buka ya dashboardnya si admin LTA ini. Oke, nah saya mengacunya ke salah satu contoh saja di sini saya gunakan yang ini ya. Jadi nanti selain ada grafik, kita juga nanti membuat yang namanya cut group. Ya, jadi kita buat cut seperti ini dengan menggunakan Bootstrap. Walaupun nanti itu tidak 100% sama dengan yang ada di sini, tapi setidaknya ya kita hanya mencoba saja ya, mencoba membuat yang seperti ini walaupun nanti tidak maksimal. Karena kita menggunakan komponen yang ada di Bootstrap ya, yang mana untuk customisasinya itu agak rumit, agak susah ya. Jadi ya kita gunakan kelas-kelas yang memang sudah disediakan saja, karena di sini kita murni tidak menambahkan CSS ya. Jadi kita gunakan komponen Bootstrap yang sudah disediakan saja, yaitu di Bootstrap 4.3 nantinya yang sudah kita gunakan sebelumnya juga. Oke, jadi nanti ada 3 baris mungkin nanti yang akan saya siapkan di halaman home ini. Jadi untuk baris pertama nanti, ya untuk baris pertama ini saya akan buat untuk menempatkan atau layout untuk cut grupnya ini ya. Kemudian untuk baris yang kedua mungkin di bagian tengah itu untuk grafiknya. Oke, jadi untuk yang baris ketiga itu nanti akan saya gunakan untuk menempatkan tabel. Jadi seperti itu saja ya supaya nanti penuh gitu ya halaman home ini penuh dengan komponen-komponen yang ada gitu. Jadi dashboardnya tidak sepi gitu ya kalau misalkan kita lihat. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Walaupun nanti tidak mirip ya, mohon maaf saja di awal saya minta maaf karena mungkin tidak 100% mirip, tapi kita coba semaksimal mungkin ya untuk mengisi kekosongan space-space yang ada di halaman home ataupun di bagian dashboardnya ini. Oke, seperti itu. Kita langsung mulai saja ke praktiknya. Di sini kita sudah punya modul home ya, yang mana kalau teman-teman perhatikan di dashboard, eh, modul home itu akan mengeksekusi file yang namanya home.php ya. Jadi home.php itu adanya di mana? Adanya di mode underscore home, kemudian di dalam modul ya, di dalam directory modul. Nah, di sini ada modul, ada mode underscore home. Nah, ini kalau kita buka ada satu buah file namanya home.php. Nah, ini sama ya. Oke, jadi silakan dibuka saja. Di sini kosongan, hanya ada tulisan halaman home saja yang menampilkan seperti ini. Nah, jadi di sini ini akan saya hapus ya. Saya hapus, kita save dulu, kita pastikan di sini dia juga hilang. Ya, kalau misalkan masih ada berarti kemungkinan teman-teman salah mengedit file, salah project mungkin ya, kemungkinan besar seperti itu. Atau mungkin belum di-save juga bisa jadi. Oke, jadi kita langsung mulai saja di sini untuk mempersingkat waktu mungkin. Kita akan buat dulu div class untuk yang kontainer ya. Jadi di sini kita pakai kontainer saja. Nanti mau pakai kontainer fluid juga boleh ya, teman-teman. Oke, div kontainer ya di sini. Nah, kita pakai yang div kontainer. Oke, kita buat manual saja ya di sini. Div, kemudian di dalamnya saya sisipkan kelas. Oke, sorry, kelas. Ini gimana? Kelas container. Nah, seperti ini. Nah, di dalam div class container, kita akan sisipkan row ya. Jadi, untuk baris yang pertama, oke, jadi ini untuk baris yang pertama, karena kan agenda yang akan saya agendakan ini nanti ada 3 baris. Nah, untuk baris yang pertama di sini atau di row yang pertama, kita akan buat cut group ya di sini. Kemudian biasanya di dalam row itu saya sisipkan lagi yang namanya kolom ya. Jadi nanti kita pakai yang call
MD12 saja. Jadi ini full nantinya. Oke, nah seperti ini, call MD12. Nah, kemudian di dalam call MD12 ini barulah kita sisipkan yang namanya cut group ya. Sorry, kita sisipkan div dulu titik cut group. Oke, ini nggak bisa ya. Div cut group. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di cut groupnya ini kita buka saja di bootstrapnya. Nah, kebetulan di sini kita pakainya yang 4.3 ya. Jadi nanti teman-teman searching saja bootstrap 4.31. Oke, kemudian di sini kita akan cari cut group ya. Oke, ini dia cut group. Di sini sudah ada cut group yang seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Cuma nanti karena kalau kita perhatikan, ini saya close saja ya mungkin. Nah, yang ini kalau kita perhatikan ini berwarna ya. Jadi mungkin kita akan gunakan cut yang ada warnanya. Jadi cut yang ada warnanya itu kita bungkus menggunakan kelas cut group. Ya, jadi cut yang ada warnanya dibungkus pakai cut group supaya apa? Supaya nanti dia ini ya susunannya rapi seperti ini. Ya, susunannya landscape seperti ini. Oke, makanya kita bungkus dengan cut group. Oke, kalau ini garisnya saja yang berwarna, bordernya ya. Nah, kita pakai yang ini ya teman-teman. Saya akan ambil satu contoh saja, nanti tinggal kita copy paste jadi gampang lah pokoknya. Nah, saya akan ambil contoh yang atas, yang primary ya. Nah, ini dia. Oke, kita ambil dari sini, dari cut-nya ini, dari cut. Nah, ini kita tutupnya udah pasti tahu nih, tutupnya di sini. Ya. Jadi ini div bukanya untuk kelas cut, kemudian div tutupnya di sini. Ya, karena ini sejajar. Oke. Nah, kita ambil yang ini. Kalau udah ke bawah ini udah beda lagi teman-teman kelasnya. Jadi kelas yang ini kelas cut, tapi untuk yang BG-nya, background-nya itu yang secondary. Jadi kita pakai yang primary. Nanti kita tinggal gandakan, kita copy paste, kemudian kita ubah saja background-nya. Ya, jadi kita ambil yang ini saja dulu, jangan semuanya. Saya akan ambil, saya copy yang ini. Saya paste di sini ya. Nah, kita rapikan dulu mungkin. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nanti kalau mau dirapikan lagi silakan. Saya majukan lagi. Oke, jadi ini cut group yang pertama ya, yang primary. Kemudian nanti kalau kita gandakan, saya akan kasih space ya. Nah, ini untuk memberi jarak supaya nanti teman-teman tidak bingung. Oke, kita coba jalankan dulu ya di sini. Oke, jadi seperti ini. Sudah pasti sejajar ya. Nah, kemudian kita akan coba custom sedikit ya. Walaupun tadi saya katakan tidak mirip, tapi kita coba lakukan custom supaya nanti ya sedikit mirip dengan admin LTE walaupun tidak sepenuhnya. Oke, yang pertama kalau teman-teman perhatikan di admin LTE dia punya yang namanya footer, tapi cut header-nya itu nggak ada ya. Ya, cut header-nya nggak ada. Nah, sedangkan kita punya cut header nih, jadi kita hapus saja cut header-nya. Nah, ini cut header-nya, ini saya hapus saja ya. Saya hapus. Nah, ini kalau saya save, kalau kita jalankan nanti dia hilang cut header-nya. Tapi kita akan gunakan cut footer ya. Jadi seperti yang di bawah ini nanti. Oke, mana dia? Cut footer, kita tinggal tambahkan. Cut footer itu harusnya di luar cut body. Mana cut body-nya ya? Nah, ini. Oke, jadi ini ada cut body. Nah, jadi cut footer itu harusnya di bawah cut body ya. Jadi cut header paling atas, cut body kedua, dan cut footer itu paling bawah atau ketiga. Nah, di sini saya bisa tambahkan div untuk cut strip footer. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di bawah di sini kita kasih teks dulu ya. Mungkin di sini saya kasih teks dulu. Oke. Jadi kita mau lihat dulu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih nanti hasilnya. Ya. Nah, kita akan coba custom dulu yang bagian cut body-nya. Jadi cut body-nya ini mungkin nanti kita gunakan angka sama ada tulisan di bawahnya gitu ya. Oke, jadi nanti di sini kita coba manage dulu di bagian title-nya di sini kita ubah jadi angka saja ya. Misalkan angkanya 12 misalkan. Oke, di bagian cut title-nya di sini misalkan saya mau menampilkan total data galeri dulu ya. Jadi nanti ada 4 ya. Di sini ada 4 cut. Berarti nanti kita ambil dari yang pertama itu data galeri, cut yang kedua itu data wisata, cut yang ketiga data kategori, dan cut yang keempat itu nanti untuk data berita. Ya,
Karena profil itu kan cuma satu ya, cuma bisa update, jadi nggak mungkin. Jadi kita ambil dari galeri aja dulu. Oke, jadi ini nanti untuk menampilkan ada berapa data galerinya gitu ya. Nah, misalkan data galerinya 12. Karena di sini mungkin tulisannya agak gede ya ini, tulisannya agak gede. Mungkin kita ubah dari H5 itu menjadi H1. Nah, ini headingnya diubah ya. Jadi tadi H5 kita ubah jadi H1. Kalau saya reload, nah ini agak gedean dia. Ya. Oke. Kemudian di bagian berikutnya di cut teksnya ini, nah cut teksnya nanti kita ganti dengan total, misalkan ya total galeri atau total data galeri boleh juga ya, total data galeri ini boleh. Nah seperti ini total galeri, atau nanti mau diganti dengan total data galeri boleh. Total. Kita coba dulu aja ya, bagusan mana ini misalkan. Nah, misalkan seperti ini, 12 total data galeri misalkan. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan, ini udah belum ya? Sebentar, kita coba cek dulu ya. Oke, ini udah rounded ya kayaknya nih. Udah, kalau ini kan dia ada ini ya, agak cekung gitu ya. Bukan cekung, cembung ya ini. Ini nggak tajam, nggak lancip ini. Kalau kita perhatikan punya kita juga nggak lancip. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kita akan buat lebih lagi. Itu kalau tidak salah saya rounded ya, kalau tidak salah saya. Nah, kita pakai kelas namanya itu kelas rounded yang LG ya, yang large. Mungkin ada perubahan, kita coba dulu aja ya. Kalau saya reload, nah ya sedikit aja, nggak banyak ya, nggak apa-apa lah ya. Boleh kita tambahkan kelasnya ini rounded LG. Oke, kemudian kita kelola lagi yang bagian bawahnya. Nah, di sini mungkin agak banyak ya, karena di sini kalau kalian perhatikan, teksnya itu ke tengah, kemudian dia punya icon juga gitu. Nah, itu caranya gimana? Mungkin kita akan tambahkan hyperlink dulu ya. Pakai tag A di sini, kita tambahkan hyperlinknya. Saya kosongkan dulu hyperlinknya mungkin. Di dalamnya kita tambahkan apa ya di sini? Misalkan, kalau di sini apa tadi? More info ya. Kita pakai lihat data saja, misalkan lihat data. Nah, seperti ini. Kalau misalkan saya reload, nah ini jadinya seperti ini. Dia jadinya hyperlink ya. Nah, kita mau warnanya warna putih ya, teksnya ini ya. Sehingga di sini kita bisa tambahkan kelas. Jadi teman-teman nanti tambahkan kelasnya itu di tag A-nya, bukan di tag div yang ini ya, yang cut footer-nya, tapi di tag untuk hyperlink-nya. Ya, karena kita mau tulisannya ini warna putih. Kalau misalkan teman-teman, oke ini contoh aja ya, saya hapus dulu. Kalau misal teman-teman untuk membuat teks putih itu kan kelasnya itu kan text white ya, seperti ini. Nah, kalau kita buat text white-nya ini di dalam kelas cut footer-nya, itu jadi nanti nggak kelihatan. Nah, dia nggak kelihatan. Ya. Jadi sebentar, saya Ctrl Z dulu. Jadi lihat data ini sebenarnya kepunyaannya si tag A. Ya, jadi kita perlu menambahkan kelas text white-nya itu di bagian tag A-nya. Nah, di sini text white. Nah, seperti ini. Dan kita mau tulisan ini ke tengah ya. Berarti saya perlu tambahkan di sini di cut footer-nya. Jadi komponen yang ada di cut footer itu kita buat ke tengah ya. Salah satunya komponennya adalah komponen A ini, tag A ini ya. Nah, kita buat text center. Jadi misalkan kalau saya reload, nah jadi seperti ini. Nah, cuma ini kalau hyperlink itu memang ada garis bawahnya ya, text decoration namanya ini. Nah, ini bisa kita hilangkan ya, text decoration-nya mungkin kita bisa tambahkan di bagian text white-nya ini ya. Kita tambahkan kelas namanya text decoration, itu kita none-kan saja ya. Jadi kalau misalkan kita arahkan kursornya ke tulisan ini, ada underline-nya ya, garis bawahnya, tapi setelah kita tambahkan kelas tadi ini udah tidak ada lagi. Oke, kemudian kita perlu menambahkan icon lagi. Kita ambil saja dari bootstrap icon ya, arrow atau panah.
Kita ambil yang ini saja, arrow right cycle fill. Nah, ini dia. Kita copy bagian ininya ya. Kita copy. Nanti kita paste di sini. Lihat data, spasi, kita paste saja. Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Kita coba cek lagi. Oke, nah jadi kurang lebihnya seperti ini ya. Apalagi ini, kalau tidak salah, ini udah aman-aman saja. Oke, icon ini kita tidak perlu ya. Kalau nanti mau ditambahkan, berarti nanti kalian split lagi menjadi 2 kolom. Jadi misalkan call MD6, call MD6 lagi gitu. Mungkin bisa ya, saya belum coba juga. Oke, jadi seperti ini saja dulu. Kita akan coba gandakan ya. Kita akan coba gandakan. Saya akan buat view-nya seperti ini supaya kelihatan ya. Nah, ini dia. Oke, jadi ini untuk yang pertama. Mungkin akan saya tuliskan aja judulnya ya. Berarti ini nanti untuk cut untuk galeri. Nah, seperti ini saja biar nggak bingung gitu. Kemudian nanti di bawah ini, oke, saya gandakan dulu ya. Nah, ini kita buat seperti ini. ALT sip panah bawah. Nah, ini sebanyak 4. Nah, ini ALT sip panah bawah atau copy paste juga nggak masalah. Sama aja ini, tinggal kalian copy kemudian paste di bawahnya. Nah, sama. Tapi kalau mau cepat bisa gunakan ALT sip panah bawah ya. Sepertinya di Windows seperti itu. Oke, saya kasih space ya, karena ada 4 ini. Jadi ini yang cut galeri, ini saya copy saja untuk keterangannya saja, supaya kalian tidak bingung. Oke, di sini cut untuk wisata, ya karena menu kedua ini adalah wisata, kemudian kategori berita. Kemudian di sini cut untuk kategori, dan di sini cut untuk beritanya. Cut berita. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau kita reload, nah jadinya kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, mungkin kita perlu kasih space dulu ya. Di sini dia di sini dia tidak ada space-nya. Kalau diperhatikan di setiap cut-nya ini dia dempet banget ya. Jadi mungkin kita bisa di bagian class cut-nya. Nah, class cut yang pertama, cut yang ini, atau saya tempatkan di sini saja. Di sini aja ya. Ada MB3. Setelah MB3 ini, saya akan buat kelas namanya M2 atau M3. Ya boleh, nanti disesuaikan saja. Jadi ini margin 2. Ya, kita mau kasih space dengan cut lainnya. Nah, seperti ini nantinya. Jadi yang lain juga nanti kita kasih space, tinggal kalian copy saja ini M2-nya, kita kopikan ke sini juga. Oke, kita kopikan ke bagian ini juga. Ingat ya, di setelah M-3 ini. Oke, yang keempat di sini ya, M-3, kita paste, kita save, kita reload lagi. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian kita tinggal ubah saja warnanya, nanti kalian bisa sesuaikan dengan warna yang kalian mau, dan tentunya warna yang sudah sesuai atau warna yang disediakan sama Bootstrap. Oke, yang pertama kita pakai primary ya. Kemudian nanti yang kedua saya gunakan yang hijau saja, yaitu success. Kemudian yang ketiga nanti kita gunakan setelah success itu apa ya? Yang lainnya itu info, warning, ada lagi merah mungkin ya. Kita gunakan yang danger saja. Jadi untuk yang ketiga danger mungkin. Nah, yang terakhir ini kita gunakan info atau dark juga boleh. Kita coba dark dulu mungkin. Gelap ya. Kita reload lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi, atau ini kita coba info. Info. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini saja mungkin. Nah, selanjutnya, ini total data galeri. Nah, ini juga kita ubah. Teks yang ada di sini kita ubah ya. Jadi, kita sesuaikan dengan data masing-masing menu yang mau kita tampilkan. Jadi, yang pertama ini data galeri, berarti yang kedua ini adalah data wisata. Oke, ini data galeri, total data galeri, kemudian cut wisata berarti total data wisata, kemudian cut kategori artinya itu total data kategori, kemudian cut berita artinya total data berita. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Oke, jadi udah beda-beda ya. Nah, tinggal di sini kita perlu mengubah
angkanya secara dinamis. Ya, tapi sebelum masuk ke situ, saya mau kalau kalian perhatikan, kalian mungkin boleh cek dulu, pastikan di modul galeri wisata, kategori dan berita itu datanya ada. Ya, kalau misalkan tidak ada nanti ya berarti dia tidak menampilkannya. Nah, sebenarnya bisa kalian buat if kalau misalkan nanti datanya tidak ada, artinya yang ditampilkan adalah nol. Tapi kalau misalkan datanya ada, itu nanti yang ditampilkan ya sebanyak datanya. Nah, tapi itu next saja, nanti kita akan buat yang seperti itu. Untuk sementara kita akan buat dia menjadi dinamis dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya ke galeri. Ternyata galeri ini datanya kosong ya, belum saya tambahkan. Kalau wisata ini sudah ada, kategori juga sudah ada, berita juga sudah ada, tidak masalah. Tinggal di galeri di sini kita tambahkan mungkin 2 data. Saya masukkan misalkan Pantai Indah misalkan ya, Pantai Indah. Tunggal saya pilih dari desktop ya misalkan. Pantai Indah misalkan. Nah, yang ini kemudian kita submit. Oke, udah masuk ya. Kemudian kita tambahkan data lagi Pantai Cantik misalkan. Kita pilih Indrayanti misalkan. Choose file Pantai Cantik. Nah, kita submit lagi. Oke, jadi kita udah punya 2 data ya, sehingga harusnya nanti yang ditampilkan di sini adalah 2. Nah, itu misalkan jadi asumsi saja dulu ya, hipotesisnya seperti itu dulu. Oke, jadi untuk bagian selanjutnya kita bisa gunakan PHP di sini. Ya, jadi misalkan di bagian ini saja. Mungkin saya buat di dalam sini ya. PHP buka dan PHP tutup. Nah, di sini saya akan buat variabel. Jadi variabel ini nanti saya gunakan untuk query mengambil data galerinya. Kita mau ambil data galerinya, kemudian nanti baru kita hitung. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi saya akan buat SQL untuk galerinya dulu. Nah, SQL-nya seperti apa? Kita gunakan MySQL query seperti ini. Kemudian kita panggil drivernya, yaitu koneksi. Kemudian kita panggil si tabel galerinya. Jadi kita panggil dulu tabel galerinya ya, beserta data-datanya juga. Kemudian nanti kita hitung jumlah data yang ada di situ. Oke, kita select dulu, select semua atribut saja ya, semua atribut, nggak masalah. Select start from nama tabelnya, yaitu TBL Galeri. Nah, ini pastikan dulu namanya sesuai dengan yang ada di database kalian. Nah, untuk menghitungnya, nanti teman-teman bisa gunakan MySQL 6 rows ya. Tapi hasil perhitungannya kita tampung dulu di $jumlah. Jumlah galeri misalkan. Nah, seperti ini. Sama jumlah galeri sama dengan MySQL 6 rows. Nah, jadi nanti dia menghitung jumlah baris ataupun rows record datanya ya. Nah, yang dihitung itu jumlah data yang ada di tabel galeri, yaitu SQL. Oke, sorry, karena ini variabel harus pakai $ dulu, SQL galeri. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita coba cek dulu ya. Saya akan gunakan, oke, sebentar. Kita PHP echo dulu, atau langsung aja. Oke. Langsung saja kita panggil di sini ya. Nah, ini 12. 12 ini kan masih statis ya, embedded gitu, hardcode tertanam di sini. Nah, ini kita buat dinamis, kita panggil menggunakan perintah PHP ya. Jadi PHP echo, kita tutup dulu. Kemudian di dalamnya kita panggil saja si $jumlah galeri. $jumlah galeri. Kita save dulu. Nah, ini harusnya 2 ya kalau saya reload. Nah, oke, jadi dia udah dinamis. Nah, kemudian ini perlu kita ubah juga. Ini belum kita isi ya. Jadi ini kalau misalkan saya klik, nah ini masih tanda hash saja di sini, jadi belum melakukan aksi apapun. Nah, itu di bagian bawahnya ini, di bagian href-nya ini. Nah, ini perlu kita tambahkan di sini. Jadi kalau misalkan ini diklik, saya mau dia masuk ke halaman galeri gitu ya. Nah, tinggal kalian buka saja halaman galeri, terus kalian copy paste saja ini. Mulai dari dashboard.php tanda tanya hal sama dengan galeri. Nah, ini boleh kalian copy aja. Ya, kita copy. Ya, ingat ya, mulai dari dashboard slash yang awal ini nggak usah ikut. Dashboard.php tanda tanya hal sama dengan galeri. Nah, ini aja. Itu kalian paste saja di bagian href-nya yang lihat data ini ya. Nah, ini kalian paste saja di sini. Kita paste. Oke, kalau sudah kita save. Oke, kalau saya reload ke sini, saya masuk ke home dulu.
Kemudian ini kalau misalkan saya klik, nah dia udah masuk ke halaman galerinya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah ini boleh dicoba diubah ya teksnya kalau kalian mau misalkan lihat selengkapnya atau lihat data atau yang lain boleh, aman. Oke, kita akan menerapkan hal yang sama ke bagian yang lainnya juga. Sehingga nanti ini mungkin bisa kita copy paste ya. Jadi untuk mempercepat mungkin. Atau mungkin kalau mau diketik satu-satu juga ya tidak masalah gitu ya. Oke, untuk karena tujuan kita adalah belajar di sini, jadi kita coba ketik satu-satu saja di sini. Kemudian di sini kita buat variabel, sama saja ya, mungkin nama variabelnya saja yang beda, karena ini untuk wisata, berarti nanti SQL wisata, kemudian sama dengan MySQL di query, karena kita mau buat query-nya dulu, kemudian di sini kita panggil drivernya, koneksi, kemudian kita select star from, nama tabelnya adalah tabel wisata. Nah, ini pastikan nama tabelnya tepat ya. Kemudian kita buat variabel jumlah underscore, kalau yang atas jumlah galeri berarti yang bawah adalah jumlah wisata. Kita sama dengan MySQL 6 rows, yang kita hitung adalah si SQL wisatanya. Nah, kemudian di sini tinggal kita panggil saja si jumlah wisatanya menggunakan PHP echo. Oke, kita tutup dulu. Di sini kita tutup. PHP echo tanda tanya jumlah wisata. Oke, udah aman. Kita coba cek dulu, harusnya di sini 12 sesuai, harusnya dia sesuai dengan jumlah wisatanya. Oke, ada 2 ya. Kalau kita cek, oke, jadi ada 2 data di sini. Udah benar ya, tinggal ininya lagi kita ubah. Karena kalau mau saya klik ini nanti dia masuknya ke halaman atau ke modul wisata, sehingga tinggal kita copy paste aja yang ada di sini, dashboard PHP tanda tanya hal wisata. Ya, jadi ingat ya, yang membedakan itu sebenarnya cuma modulnya saja. Ya, galeri, wisata, kategori, berita. Nah, bedanya cuma di situ. Oke, kita copy, kita paste ke card yang kedua di bagian href-nya, di bagian lihat data ya. Nah, ini pagarnya, tanda hash-nya saya hapus, saya paste dengan Ctrl V. Oke, jadi saya save dulu. Kita kembali ke home, saya coba klik dulu ya. Nah, ini kalau saya klik harusnya dia masuk ke modul wisata. Oke, udah benar ya dia masuk ke modul wisata. Oke, jadi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga juga konsepnya sama saja. Jadi tidak ada yang beda ya ini. Kita akan buat PHP-nya dulu. Jadi ingat ya PHP-nya buatnya di bawah card body. Nah, ini buatnya kalian nanti membuatnya itu konsisten saja ya supaya lebih rapi kalau dilihat. PHP buka, kemudian PHP tutup. Di sini kita masukkan $SQL. Ini untuk kategori, berarti SQL kategori sama dengan MySQL query, kemudian kita panggil koneksi driver kita. Setelah itu kita buat query untuk select data yang ada di tabel kategori. Select star from tbl underscore kategori. Seperti ini. Kemudian jumlah kategori itu sama dengan MySQL 6 rows, yaitu SQL kategori. Oke, tinggal kita panggil saja di sini PHP echo, kita tutup dulu, baru kita isi, ini echo. Kita isi dulu dengan $jumlah kategori. Kalau saya save, saya reload. Nah, ini 2 ya, sesuai dengan jumlah kategorinya di sini ada 2. Oke, seperti itu. Kemudian bagian ini lagi ya, yang lihat data, ini href-nya masih tidak ada. Jadi kalau misalkan saya klik lihat data, nah ini masih tanda hash juga. Kita masuk ke kategori, kita ambil dashboard.php, tanda tanya hal sama dengan kategori. Nah, ini kita copy aja. Oke, kita paste ke bagian ini ya, lihat data untuk yang kategori. Saya Ctrl V, saya save, saya balik ke home, kita coba dulu, lihat data. Nah, dia udah masuk ke lihat data kategori.
seperti itu. Kita balik lagi ke home untuk mengerjakan bagian terakhir, yaitu untuk total data berita. Oke. Kita masuk ke card berita yang ada di sini. Kemudian kita bisa buat blok untuk PHP-nya dulu, blok jadi PHP buka dan tutup. Kemudian saya akan buat variabel namanya SQL, di sini SQL berita. Ya, ini sama saja, MySQL query. Nanti kalian kalau mau copy paste juga boleh ya, untuk mempercepat. Kalau misalkan memang mau tujuannya belajar, ya boleh kita ketik satu-satu supaya nanti kalian juga hafal. Oke, select start from tbl underscore berita seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat SQL, jumlah, maksudnya jumlah berita itu sama dengan MySQL apa tadi itu 6 rows ya. Oke, yang kita hitung adalah si SQL berita. Oke, tinggal kita save dulu, tinggal kita panggil di sini php echo, kita tutup dulu, baru kita isi dalamnya. Nah, yaitu jumlah berita. Kita save, berita itu 1 ya. Kalau saya reload harusnya di sini 1 ya, benar. Karena berita itu cuma 1. Ya, data berita itu maksudnya cuma 1 ya. Data galeri ada 2, data wisata ada 2, data kategori juga ada 2. Sedangkan data berita cuma 1. Nah, di sini kalau lihat data masih hash ya, jadi belum bisa apa-apa. Kita masuk ke modul beritanya dulu, kita copy dashboard.php, tanda tanya hal sama dengan berita. Oke, pastikan seperti ini ya. Oke, tinggal kita paste di bagian card yang berita, di bagian dekat tulisan lihat data ya. Nah, di bagian atribut href-nya ini. Oke, saya Ctrl V saja, saya save dulu. Kita uji coba, saya masuk ke home lagi, saya klik lihat data. Oke, kita sudah berhasil mengarahkannya ke halaman berita atau ke modul berita. Oke, bagian selanjutnya di sini mungkin nanti kalau teman-teman merasa perlu mau membuat border atau di sini misalkan mau menambahkan apa ya namanya garis gitu ya, kotak. Nah, itu bisa saja nanti di bagian kolomnya. Nah, di kolomnya ini bisa kalian tambahkan nanti border. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya reload, nah dia ada bordernya ya. Nah, nanti kurang lebihnya seperti ini ya untuk video bagian pertama. Mungkin bagian selanjutnya kita akan coba hal yang lain karena di sini mungkin masih ada bug ketika datanya itu 0. Jadi dia tidak akan menampilkan angka ya di situ ya. Dia tidak akan menampilkan angka di situ. Melainkan ya tidak ada empty, tidak ada yang ditampilkan ya kalau misalkan datanya kosong. Nah, itu gimana supaya kalau datanya kosong itu ditampilkan 0. Nah, nanti kita bisa menggunakan if else ya di bagian ini. Kemudian untuk video berikutnya kita juga nanti akan membuat untuk grafik ya. Oke, jadi seperti itu, masih ada grafik, masih ada tabel ini, jadi masih lumayan banyak juga videonya karena ini bagian terakhir ya, tapi memang cukup banyak yang perlu kita tambahkan di halaman home ini. Oke, baik. Untuk selebihnya nanti akan kita masuk ke video berikutnya. Jika ada perubahan-perubahan, mungkin tambahan-tambahan nanti akan saya buatkan di video berikutnya ya. Termasuk tadi yang cek kondisi data. Oke, jadi seperti itu dulu video untuk kali ini. Silahkan dinantikan untuk video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.